Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan video PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen SMART tahun 2022 mengenai deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pelayanan prima. Perkenalkan, saya Enidia Astuti, seorang dosen di program studi Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Politeknik LP3I Jakarta. Pelayanan prima merupakan salah satu mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa Administrasi Bisnis pada semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mengidentifikasi macam-macam pelanggan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan jenis dan tipe dari pelanggan tersebut, serta dapat mengaplikasikan konsep pembelajaran pelayanan prima. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah pelayanan prima adalah: 1. Mahasiswa dapat memahami isi dan tujuan perkuliahan dari pelayanan prima. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis pelanggan dan memberikan pelayanan yang sesuai. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk pelayanan prima yang sesuai dengan jenis pelanggan. Keempat, mahasiswa mampu menanggapi keluhan pelanggan secara baik dan benar. Kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan keluhan pelanggan sehingga memberikan kepuasan pelanggan. Keenam, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus dengan konsep pelayanan prima. Untuk aspek capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan kepada mata kuliah pelayanan prima meliputi aspek sikap dan aspek keterampilan umum. Capaian pembelajaran lulusan, sikap. Pada aspek sikap, unsur yang dinilai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Keterampilan umum. Pada aspek keterampilan umum, unsur yang dinilai adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Basis penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, aktivitas partisipatif mahasiswa, yang kedua, hasil project-based learning, yang ketiga, penilaian kognitif, meliputi tugas formatif, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Materi pembelajaran dan daftar referensi dapat diakses di rencana pembelajaran semester atau RPS, baik melalui LMS Politeknik LP3I Jakarta. Dan juga dapat dilihat melalui website pembelajaran Enidia, https site google.com, view Enidia materi kuliah. Materi pembelajaran pada mata kuliah pelayanan prima terbagi dalam 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, pokok bahasan yang disampaikan adalah konsep pelayanan prima, konsep jasa, ruang lingkup pelayanan. Pada pertemuan kedua, produk, jasa, dan pelanggan. Pada pertemuan ketiga, mengenal jenis-jenis karakter pelanggan. Pokok bahasan pada pertemuan keempat adalah psikologi pelayanan terhadap pelanggan. Pokok bahasan pada pertemuan kelima adalah konsep petugas pelayanan. Pada pertemuan keenam, pokok bahasan adalah karakteristik petugas pelayanan. Dan pada pertemuan ketujuh, pokok bahasan adalah memahami kebutuhan pelanggan. Di pertemuan ke-8, mahasiswa mengikuti ujian tengah semester. Setelah melaksanakan ujian tengah semester, perkuliahan kembali dilanjutkan
pada pertemuan ke-9 dengan pokok bahasan menghadapi keluhan pelanggan. Kemudian di pertemuan ke-10, pokok bahasan mengukur kepuasan pelanggan. Pokok bahasan pada pertemuan ke-11 adalah nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Di pertemuan ke-12, pokok bahasan konsep 3A dan 7A plus S dalam pelayanan prima. Pokok bahasan pada pertemuan ke-13 adalah studi kasus, pelayanan prima, dan penyelesaiannya. Pada pertemuan ke-14, pokok bahasan strategi pelayanan prima dalam mempertahankan bisnis. Di pertemuan ke-15, pokok bahasan adalah layanan prima dalam aplikasi dalam bentuk proyek yang didapatkan dari pertemuan sebelumnya dalam diskusi studi kasus pelayanan prima. Di pertemuan ke-16 sebagai pertemuan terakhir dalam mata kuliah ini, seluruh mahasiswa akan mengikuti ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah pelayanan prima adalah yang pertama, diskusi kelompok, yang kedua, studi kasus, yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Untuk teknik penilaian, yang pertama, teknik tes tertulis, yang kedua, partisipasi, dan yang ketiga, melalui unjuk kerja. Adapun prosentase yang digunakan dalam penilaian meliputi kehadiran 10%, kuis formatif 15%, tugas 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Kisi-kisi ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta rubrik penilaian terdapat dalam Rencana Pembelajaran Semester atau RPS dan kontrak perkuliahan yang dapat diakses melalui LMS Politeknik LP3I Jakarta. Mahasiswa dapat melakukan komunikasi pembelajaran dengan saya, dosen pengampu, melalui grup WhatsApp, Google Classroom, dan email. Beberapa materi tambahan dapat diakses mahasiswa melalui yang pertama website pembelajaran Enidia dengan link URL https://google.com/view-enidia home materi kuliah. Yang kedua melalui channel YouTube di buku bisnis Enidia. Hal ini dapat dipelajari kembali apabila mahasiswa ingin memperdalam materi perkuliahan pelayanan prima. Demikian deskripsi mata kuliah pelayanan prima. Semoga mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik untuk mata kuliah pelayanan prima dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akan menyampaikan materi pelayanan prima sesuai dengan pertemuan kita yang sudah dicantumkan dalam RPS ya, membahas mengenai konsep pelayanan 3A dan 7. Saya share screen ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas dan diskusi mengenai konsep pelayanan ya. Konsep pelayanan 3A dan 7A plus S. Ya. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas bagaimana ketika kita harus mengetahui bahwa pelanggan kita sudah puas dengan pelayanan kita atau belum. Ya, kita mengetahui bagaimana cara supaya pelanggan kita puas dengan pelayanan kita, kemudian kita dapat mengukur kepuasan pelanggan, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan indeks kepuasan pelayanan. Ya. Nah, hari ini kita akan lebih banyak diskusi mengenai konsep pelayanan apa sih yang lebih baik diterapkan ketika kita ingin menerapkan pelayanan prima itu sendiri. Ya. Pelayanan prima atau yang lebih juga dikenal sebagai dalam istilah aslinya adalah excellent service, merupakan pelayanan yang sebaik mungkin kita berikan kepada para pelanggan kita.
sehingga pelanggan merasa puas. Definisi ini yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga ada rasa satisfied, ya. Dia ingin menggunakan jasa pelayanan kita lagi. Si pelanggan ingin membeli produk kita kembali. Jadi secara umum, tujuan pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan untung yang maksimal. Sesuai dengan visi dari perusahaan. Ya. Dalam perusahaan kan visinya adalah bagaimana kita bisa mencari profit dan bagaimana kita bisa melakukan usaha sebaik mungkin dalam ruang lingkup bisnis. Konsep pelayanan prima itu sendiri didasari dari konsep 3A yang beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana 3A itu. Ada attitude, ada attention, dan ada action. Ya, ini merupakan teori lama yang sering kita gunakan sebelumnya. Ya. Namun seiring dengan perkembangan perusahaan bahwa pelayanan prima menjadi bagian penting dari perusahaan, baik itu perusahaan produk ataupun perusahaan jasa, maka ada lagi yang pengembangan yang lebih lengkap yang kita kenal dengan konsep 7A plus S. Nah, kita akan kupas lebih dalam apa ini konsep 7A dan plus S ini, karena konsep ini diyakini menjadi konsep lengkap di mana tujuan dan implementasi pelayanan prima ini bisa tercapai kalau kita melaksanakan 7A dan S ini semuanya. Ini pelayanan prima yang sebelumnya ya, yang sering kita gunakan dengan konsep 3A, attitude, attention, action. Saya akan review dulu sedikit. Ya. Jadi di pertama pelayanan prima berdasarkan sikap. Ya, bagaimana penampilan itu menjadi salah satu faktor yang juga menentukan. Ya. Jadi attitude tidak hanya perilaku, tapi bagaimana performance kita ketika kita bertemu dengan calon pelanggan kita. Ya. Yang kedua adalah kita harus berpikir positif terhadap para pelanggan kita. Bahwa orang yang datang untuk menanyakan sesuatu produk atau jasa adalah calon pelanggan kita. Jadi apapun yang mereka tanyakan, kita harus jawab dengan baik. Gitu. Kemudian melayani dan menghargai pelanggan. Di sini kita tidak boleh membedakan calon pelanggan siapapun, ya. Meskipun ketika calon pelanggan itu datang kepada kita, mungkin secara penampilan, kemudian cara berkomunikasinya pasti akan berbeda antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya. Tetapi kita tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon pelanggan kita. Yang kedua, pelayanan prima berdasarkan perhatian atau attention, ya. Kita sebagai petugas pelayanan harus lebih banyak mendengarkan dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi kita dengarkan dulu, kita gali dulu kebutuhan dia itu apa. Ketika dia tanya produk apa yang diinginkan. Sesuai tidak dengan ekspektasinya. Sesuai dengan fungsinya atau tidak, manfaatnya. Itu yang harus kita cari tahu. Bahwa biasanya kalau orang cari produk, menanyakan sesuatu produk, berarti produk itu harus punya nilai buat si penggunanya. Kemudian mencurahkan perhatian kepada pelanggan. Ya, mencurahkan perhatian kepada pelanggan bahwa dengarkan dengan seksama dan kita tahu apa yang menjadi keinginannya. Mudah-mudahan apa ekspektasi yang diharapkan oleh si pelanggan tadi sesuai dengan persepsi yang kita terima. Gitu. Yang ketiga, pelayanan prima berdasarkan tindakan atau action. Ya. Hal apa yang bisa kita lakukan selain mendengarkan? Catat apa yang menjadi keinginannya, pesanannya, kebutuhannya. Untuk apa? Untuk bisa mewujudkan dari kebutuhan pelanggan tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih dengan harapan pelanggan tersebut senang dengan pelayanan kita, senang dengan produk kita, dengan harapan dia akan menjadi pembeli lagi, loyal. Ya, loyalitas pelanggannya tercipta akhirnya. Gitu. Biasanya kalau
kepuasan tercapai, maka loyalitasnya juga akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, ini konsep excellent service yang baik ya, yang saat ini lebih banyak digunakan. Yang pertama, penggunaan konsep 7A dan S ini sebenarnya pengembangan dari konsep 3A yang sebelumnya ya. Karena di dalamnya juga ada bagian-bagiannya. Contoh kayak attitude ya di 3A ada, attention dia juga ada di 3A ya. Jadi ini merupakan pengembangan. Nah, kita akan bahas lebih lengkap lagi apa itu 7A dan S ya, meliputi attitude yang pertama, yang kedua ability atau kemampuan, attitude itu sikap ya, ability kemampuan, kemudian attention itu perhatian, action lebih kepada tindakan, accountability kepada tanggung jawab, appearance terhadap penampilan, affirmation ya afirmatif, dan yang terakhir adalah simpati ya, bagaimana simpati yang kita berikan kepada para pelanggan kita. Yang pertama adalah nilai sikap atau attitude. Potret perusahaan diawali dari kesan yang ditorehkan oleh karyawan perusahaan tersebut. Ya, terutama kita yang bertugas sebagai frontliner di dalam garda terdepan di suatu perusahaan. Ya, baik itu di perusahaan produk atau perusahaan jasa. Kalau di perusahaan produk apa? Biasanya marketing, frontlinernya. Orang yang pertama kali ketemu dengan calon pelanggannya. Ya, jadi harus punya image positif, membawa brand image dari perusahaan itu sendiri. Tidak hanya dari performan ya, tapi cara berkomunikasi kita, cara kita menghargai pelanggan, cara kita memberikan pelayanan, ini akan memberi dampak terhadap citra perusahaan atau image perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua di perusahaan jasa misalnya. Sebagai frontliner, biasanya ini adalah petugas-petugas pelayanan di bidang customer service. Ya, orang yang pertama kali ketemu dengan calon pelanggannya. Nah, setiap petugas harus punya rasa ketika ketemu dengan konsumennya. Sikap yang ditunjukkan harus ramah, ya, senyum, kemudian punya profesional yang tinggi terhadap pekerjaannya, sehingga prinsip pelayanan prima itu bisa tercapai. Ya. Memiliki, menjaga, dan meningkatkan sikap ramah dan profesional itu menjadi hal penting. Makanya di beberapa perusahaan kita menggunakan simbol-simbol atau mungkin tagline ya, 5S, senyum, sapa. Ya. Itu yang digunakan. Bagian dari pelayanan prima. Berikutnya, yang kedua, ability, kemampuan. Bagaimana kemampuan kita dalam memberikan pelayanan, meskipun pada konsep awalnya itu kemampuan karyawan itu menjadi satu hal yang harus digali, tolak ukur. Ya, tidak hanya kemampuan kita mengetahui produk secara product knowledge. Ya, kalau product knowledge wajib ya, semua petugas pelayanan yang memberikan pelayanan dia harus tahu produk yang dia jual atau jasa yang dia jual, dia harus paham sekali dengan produk tersebut ya. Tetapi ada hal lain, apa itu? Komunikasi. Kemampuan menjual, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berdiskusi dengan calon pelanggan kita. Sehingga apa? Dengan adanya kemampuan komunikasi ini, apapun yang menjadi permasalahan bisa dipecahkan dengan baik, gitu. Dengan cara praktis. Ya. Apalagi nanti ke depan mungkin tidak hanya komunikasi, tapi harus juga mulai bergeser nih arahnya, kemampuan ini, ke teknologi, digital teknologi. Ya, penggunaan aplikasi-aplikasi atau peralatan-peralatan yang memang mendukung untuk perusahaan kita. Kemudian yang ketiga adalah attention, perhatian. Ya. Perhatian ini lebih kepada berhadapan langsung dengan si pelanggannya, kliennya. Ya. Jadi kalau dapat saran, dapat kritik dari pelanggannya, Anda harus menganggap bahwa ini sebagai suatu masukan yang membangun buat produk itu sendiri atau buat perusahaan itu sendiri.
Nah, di sini Anda harusnya, jadi karena pelanggan ini merupakan tamu dari perusahaan itu dan dia butuh bantuan gitu. Bagaimana cara Anda menservisnya? Jadi tunjukkan atensi yang baik dengan cara apa? Melayaninya dengan baik dan lebih cepat gitu. Ya. Jadi fast respon itu juga penting ya ketika kita melayani customer. Semua berharap yang namanya konsumen itu, yang namanya pelanggan itu punya respon yang cepat dari si petugas pelayannya tadi gitu. Nah, termasuk di perusahaan-perusahaan yang offline ya, di perusahaan yang offline juga sama ya. Jadi kita si pelanggan tadi maunya ya dilayanin cepat, bahkan kalau perlu dia duluan meskipun dia belum sampai di antriannya. Ya, jadi sebaiknya ya kalau di perusahaan, beberapa perusahaan mereka punya SOP yang standar yang dalam melayani satu orang customer itu maksimal harus berapa menit gitu ya, hitungannya misalnya 2 menit, 3 menit harus sudah selesai. Ya, contohnya kayak di kasir ya. Di kasir itu kan kalau dia melayaninya kurang cepat ya, maka terjadi penumpukan, terjadi antrian yang panjang. Makanya kalau di kasir itu ada perhitungan satu customer itu dia harus berapa lama gitu. Termasuk dulu pun kalau di karena udah nggak bisa lagi kayak kalau tol kan dulu juga seperti itu, tapi kan sekarang kan dia udah pakai mesin ya. Jadi kalau pakai mesin kan lebih kemungkinan untuk cepatnya tuh lebih lebih besar dibandingkan orang ya, karena kalau orang tuh perlu keahlian, perlu keterampilan ya. Oke, kemudian pelayanan personal ya. Jadi dalam pelayanan Prima itu ada yang namanya pelayanan personal ya. Ingat bahwa dalam pelayanan Prima itu tidak semua bisa digantikan oleh mesin. Ya tadi saya sampaikan bahwa kalau di kasir kan tetap harus orang ya. Meskipun cara mempercepatnya gimana? Pakai scan barcode gitu. Untuk percepat daripada dia nginput satu-satu angkanya gitu karena kan angkanya banyak. Nah, kalau di perusahaan ada yang memang bisa digantikan oleh mesin, tapi ada juga yang tidak. Di kasir nggak bisa. Kalau di tol ya, dulu kan tol juga manual ya, pelayanannya langsung oleh personal. Tapi kan sekarang sudah bisa digantikan oleh mesin. Jadi ketika orang ngetap, langsung mesinnya membaca gitu dengan kode-kode tertentu. Jadi tidak semua pelayanan itu bisa dilakukan oleh mesin, termasuk student ya, belajar ya, mahasiswa juga nggak bisa semuanya digantikan oleh misalnya saya kasih materi di YouTube kemudian ada belajar sendiri, tetap harus ada interaksi dengan dosen. Begitu juga siswa harus ada interaksi dengan guru gitu. Ya. Kemudian bagaimana Anda menjaga sikap ya. Menjaga sikap positif supaya mengubah mindset si konsumen yang tadinya dia mungkin tidak suka dengan produknya atau menganggap produknya kurang baik, dia jadi baik gitu. Nah, ada satu metode yang kalau dikenal itu istilahnya metode sandwich ya. Jadi bagaimana Anda menenangkan, kayak kita akan makan sandwich itu kan awal-awalnya enak gitu ya. Terus di tengahnya mulai problem gitu, berantakan gitu kan isinya tumpah-tumpah dan sebagainya. Kalau sandwich kan kayak gitu ya, di tengahnya tuh mulai berantakan isinya bubar deh kalau kita nggak biasa gitu. Nah, tapi kalau metode sandwich ini lebih menenangkan di konsumen di awal ya dan di akhir gitu. Di permasalahan itu ada di tengah-tengahnya gitu. Itu makanya disebut sebagai metode sandwich. Itu yang saya sampaikan materinya hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, boleh. Silakan, Bani. Tadi kan itu ada, kalau dari pelayanan Prima itu kan ada kayak tujuan, manfaat, serta fungsinya tuh, Bu. Nah, kalau dari perbedaan antara pelayanan sama pelayanan Prima itu sendiri, apa ya, Bu ya? Oke, baik. Ya, bedanya antara pelayanan dan pelayanan Prima ya. Karena kata-katanya sama-sama pelayanan dan sama-sama tindakan yang kita berikan kepada konsumen gitu ya. Nah, pelayanan di sini sebenarnya tindakannya sama. Hanya kalau dari definisinya pelayanan ini adalah suatu kegiatan atau proses ya, urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain ya. Atau
secara mesin, ya, mesin fisik. Itu adalah pelayanan. Jadi contoh, saya melakukan pelayanan kepada orang lain atau mesin, itu disebut dengan pelayanan. Tetapi kalau pelayanan prima, lebih spesifik lagi, dia kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal pelayanan. Jadi tidak bisa digantikan dengan mesin. Nah, bedanya di situ, karena harus ada interaksinya. Kalau pelayanan, misalnya Anda mau beli Coca-Cola, itu kan ada mesin ya, mesin yang kita masukin uang, koin atau uang 5 ribuan, 10 ribuan, 15 ribu gitu ya. Terus kita tinggal pencet nomornya, makanannya atau minumannya, maka keluar sendiri tuh mesinnya, minumannya. Itu masuknya pelayanan. Jadi pelayanan yang orang lain nggak harus hadir di situ. Ya, kalau pelayanan prima, orangnya harus ada. Gitu. Jadi ada interaksi individunya. Bedanya di situ. Ya. Oke, sampai situ, Bani? Cukup? Oke, Bu, jelas, Bu. Siap. Ya. Makasih, Bu. Sama-sama, Bani. Makasih. Ya, ada lagi yang lain? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Ya, boleh, Haris, silahkan. Nah, tadi kan sempat disinggung yang 7A sama 3A, Bu ya. Nah, Ibu kan istilahnya kan dalam perusahaan itu kan udah sering banget ngomongin kayak gitu, Bu. Nah, menurut Ibu itu kita lebih menurut Ibu sarannya itu kita lebih pakai yang 7A atau yang 3A, Bu? Menurut Ibu, Bu? Oke. Ya, baik. Jadi mana yang lebih baik ya konsepnya ya? Pakai yang 3A atau yang 7A gitu ya. Oke. Dari pelayanan prima itu sendiri konsepnya kan kalau yang pertama yang 3A kan didahului oleh 3 tadi, attitude, attention sama action ya. Sementara yang konsep 7A plus S ini lebih kepada pengembangannya ya. Nah, baik yang mana? Kedua-duanya baik, tapi yang menjadi solusi terlengkap yang hari ini digunakan adalah yang 7A plus S ya. Kenapa? Karena implementasi pelayanan primanya bisa tercapai. Gitu. Karena ingat ya, bahwa yang namanya biaya untuk mendatangkan pelanggan itu, pelanggan baru, tadi saya bilang ya, itu 7 kali lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan lama. Gitu. Jadi kalau Anda udah punya pelanggan nih, dia udah loyal, lebih baik di-maintain. Nah, itu pelayanan prima kan, ketika kita memaintainnya. Daripada Anda susah-susah ngeluarin biaya marketing lagi buat cari pelanggan baru. Makanya jangan sampai pelanggan yang sudah ada, yang sudah Anda dapatkan dengan susah payah, kemudian pindah ke kompetitor lain hanya karena tim Anda tidak melayaninya dengan baik. Kuncinya di situ. Gitu. Jadi lebih spesifik yang mana yang 7A. Karena di 7A tadi ada maintenance-nya. Gitu. Oke, Haris, cukup? Cukup, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, masih ada atau tidak? Saya sambil absen ya, teman-teman. Baik, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Saya akhiri untuk pertemuan kita. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Salam sehat ya buat semua. Siap, Bu.